Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Cerita One Piece terutama di alur Wano sejauh ini sudah hampir mencapai puncaknya, di mana mereka para generasi terburuk melawan dua Yonko yaitu Kaido dan Big Mom. Peperangan Onigashima ini hampir sama seperti biasanya, di mana para karakter utama akan berhadapan satu dengan yang lain dari pihak lawan. Hampir dipastikan, semua anggota kelompok topi jerami sudah menunjukkan kualitas atau kehebatan yang masih tersimpan selama ini, tak terkecuali Zoro. Kita akan fokus dengan si kepala lumut yang satu ini. Rasanya semua anggota kelompok topi jerami sudah diketahui asal-usulnya, baik itu masa lalunya maupun keluarga mereka. Kecuali satu, yaitu Roronoa Zoro. Kami rasa Jinbei dan asal-usulnya belum termasuk ke dalam kategori dikarenakan masih merupakan anggota terbaru. Nah, untuk itu ada beberapa fakta atau opini yang menurut kami cukup menarik tentang asal-usul keluarga Zoro. Gak usah berlama-lama lagi, berikut pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa faktor informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari misteri tentang suatu keluarga yang ada di One Piece terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa keluarga atau klan dari sosok karakter merupakan salah satu misteri besar dalam cerita One Piece. Kita ambil contoh adalah keluarga D yang diisi oleh orang-orang yang unik dan istimewa. Ada juga keluarga Big Mom dan sebagainya. Selain Luffy, Roronoa Zoro juga selalu menjadi perhatian para penggemar One Piece sejak awal ditampilkan. Mereka selalu menduga dan penasaran mengenai asal-usul dari pendekar pedang satu ini. Meskipun begitu, dengan adanya alur Wano ini, para fans juga semakin banyak berspekulasi tentang kemungkinan bahwa Zoro berasal dari wilayah para samurai ini. Selain itu, Zoro juga diyakini sebagai bagian dari salah satu klan atau keluarga di wilayah Wano, yang tidak lain adalah klan Shimotsuki yang terkenal. Seperti yang diungkapkan dalam chapter 953, penguasa wilayah Ringo adalah Shimotsuki Ushimaru. Ushimaru kemudian dibunuh oleh Kurozomi Orochi setelah dia menolak untuk mengikuti perintahnya. Ushimaru dieksekusi tak lama setelah Orochi juga mengeksekusi Kozuki Oden di hadapan para rakyat Wano. Jika kita kaitkan dengan timeline, di usia Zoro yang saat ini 21 tahun, jika memang benar Zoro berasal dari Ringo, maka kemungkinan usianya pada saat itu adalah sekitar 1 tahun. Nah, demi keselamatan anggota keluarganya, akhirnya Zoro dibawa kabur dari Ringo dan pergi ke East Blue. Ada beberapa petunjuk memang yang menjadi bukti bahwa Zoro merupakan bagian dari keluarga klan Shimotsuki. Yang pertama adalah bahwa Zoro dan Shimotsuki Ryuma memiliki penampilan yang hampir mirip, bahkan tak banyak perbedaan dari bentuk tubuh dan juga wajahnya. Siluet mereka berdua bahkan dianggap sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru yang jelas memegang kendali saat itu di Ringo. Yang kedua adalah Ushimaru dan Ryuma juga berasal dari klan yang sama. Sebelumnya, kita bisa mengambil contoh dari kejadian yang dialami oleh Sanji, di mana selama ini kita tidak pernah tahu bahwa Sanji memiliki nama depan Vinsmoke yang diambil dari nama keluarganya dan ayahnya Vinsmoke Judge. Apakah hal ini juga sama berlaku kepada Zoro yang sebenarnya Zoro memiliki nama depan yaitu Shimotsuki? Sehingga nama asli Zoro yang sebenarnya bukan Roronoa Zoro melainkan Shimotsuki Zoro. Alasan ketiga adalah makam dari Ryuma sempat dicuri, kemudian Susui dan jenazah dari Ryuma sempat menghilang. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa tubuh dari Ryuma tidak pernah membusuk dan berubah menjadi tengkorak selama ini di Ringo. Tubuhnya kemungkinan membeku dan pedangnya masih utuh ada bersamanya. Di chapter 993 dijelaskan bahwa wilayah Ringo memang sangatlah dingin, sehingga mayat tidak membusuk dan justru membeku. Mereka juga mengubur tubuh seseorang yang sudah tewas dengan menancapkan pedang yang digunakan. Berdasarkan kebiasaan tersebut, kemungkinan Gekko Moria mencurinya dengan menandai pedang yang tertancap di makam Ryuma dan membawanya ke Trilbak. Kemudian yang keempat, sepertinya sudah menjadi takdir bagi Zoro untuk bisa kembali ke wilayah Ringo, dan juga dialah yang menjadi pemilik dan diwariskan pedang Susui milik Ryuma. Nah, saat di Trilbak, zombie Ryuma yang diisi bayangan dari Brook memang belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya saat bertarung dengan Zoro. Namun zombie Ryuma seperti merasakan hal yang berbeda dari sosok Zoro.
Mungkin saja karena mereka berasal dari keluarga yang sama dan Zoro memiliki darah Shimotsuki yang mengalir di tubuhnya. Hal itulah yang membuat Ryuma tak ragu untuk mewariskan pedang Susui miliknya selain karena Zoro berhasil mengalahkannya. Yang kelima adalah Oda sempat menyebutkan bahwa ada sebuah kapal yang keluar dari Wano menuju Es Blue beberapa dekade lalu. Menurutnya, salah satu penerus dari orang-orang yang menaiki kapalnya adalah sosok yang sudah sangat familiar dan terkenal. Nah, itu juga bisa jadi petunjuk bahwa ada keturunan salah satu klan dari Wano yang kabur ke wilayah Es Blue. Keenam, Zoro tumbuh dan besar di desa Shimotsuki di Es Blue. Di sana, dia juga mendapatkan ilmu berpedang dengan gurunya dan Kuina. Kemudian, selain beberapa petunjuk tersebut, dalam kolom SBS volume 96, Oda sempat menjelaskan bahwa desa tempat tinggal Zoro dibangun oleh seorang ahli pembuat pedang legendaris dari Wano yang dikenal sebagai Shimotsuki Kozaburo. Menurutnya, Shimotsuki Kozaburo adalah anggota pertama dari klan Shimotsuki setelah dia membuat pedang Enma dan memberikannya kepada Kozuki Oden. Dia pun memilih untuk kabur dari wilayah Wano sekitar 55 tahun yang lalu. Mereka pun tiba di wilayah Es Blue dan akhirnya menyebar ke wilayah tersebut. Mereka kemudian membantu warga sekitar untuk mengalahkan para bandit gunung yang sering menyerang dan berkeliaran di sekitar. Para penduduk kemudian diajari dan dilatih untuk menggunakan pedang sampai akhirnya mereka menjadi mahir dalam menggunakan pedang. Shimotsuki Kozaburo pun akhirnya memutuskan untuk menetap di sana, menikah dengan penduduk di sana dan akhirnya terbentuklah desa Shimotsuki yang terkenal sebagai dojo berpedang. Beberapa tahun kemudian, guru dari Zoro, Koshiro pun lahir dan besar di sana. Kemudian ia menikah dan lahirlah Kuina. Intinya, Koshiro merupakan anak dari Shimotsuki Kozaburo dan Kuina merupakan cucunya. Jadi, dapat disimpulkan, Zoro memang bisa jadi merupakan bagian atau keturunan dari klan Shimotsuki. Perjalanan panjang cerita tentang keluarga Zoro ini memang sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimana akhirnya dan seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Oda. Namun yang pasti, kita sebagai fans hanya bisa menunggu dan berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang asal-usul keluarga klan Roronoa Zoro. Namun perlu diingat, pembahasan yang kami sebutkan hanyalah sebuah opini dan teori pribadi berdasarkan beberapa faktor informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.